Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi pada materi data dan database. Beberapa video akuntansi 1 dan akuntansi 2 BP 2018 sudah saya lihat di YouTube. Mengenai apa yang dipresentasikan, ada beberapa materi yang kurang tepat ya mengenai data dan database. Ada itu juga menyampaikan masalah metodologi penelitian mengenai data primer, data sekunder, dan teknik pengumpulan data. Ya, data yang pada materi sistem informasi ini bukan data yang itu yang dia maksud, bukan data dalam pengumpulan data penelitian. Ya. Pada materi data dan database, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai materi atau konsep yang harus dipahami. Apa itu data dan database, ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Ada itu data, ada itu OLTP, online transaksi proses, ada itu database, ada data warehouse, ada online analysis proses, dan ada data mining. Ya. Ini adalah konsep dasar dari sistem informasi akuntansi menggunakan komputer. Ya. Beberapa pertemuan yang lalu, saudara sudah mempelajari mengenai siklus akuntansi dari sistem penjualan, sistem pembelian, penggajian, baik itu kredit maupun tunai. Ya, itu adalah kerangka dasar. Ya, apa saja yang terkait dalam sistem akuntansi. Ya, melalui flowchart. Sekarang materi data dan database ini merupakan dasar dari pembuatan sistem akuntansi jika dia menggunakan sebuah aplikasi atau sistem operasi di perusahaan yang berbasis online dengan database. Ya. Kita mengenal yang namanya adalah data. Dari awal sudah saya jelaskan, data itu bisa berupa angka, gambar, huruf, grafik, baik itu batang maupun garis. Data itu adalah data. Kalau di akuntansi, yang dikatakan data itu adalah transaksi. Contoh, data dari penjualan, data dari karyawan. Apa saja data dari karyawan? Ada namanya, ada tempat dan tanggal lahirnya, alamat rumahnya, dan jabatannya di perusahaan. Sehingga data itu akan mempengaruhi dari sistem penggajian. Apalagi contohnya data penjualan. Jika data penjualan, ada nantinya data customer, ada juga data persediaan barang. Tentunya masing-masing itu saling terkaitan, ya. Itu adalah data. Apabila data itu diproses, maka akan menghasilkan sebuah informasi. Itu adalah data. Ini konsep. Jika saudara bekerja di suatu perusahaan, saudara menginputkan transaksi itu adalah data, secara online menggunakan sebuah sistem penjualan, saya contohkan itu pada sistem penjualan menggunakan aplikasi, itu saudara inputkan pada aplikasi yang digunakan atau yang dikembangkan oleh perusahaan saudara, karena sistem ataupun aplikasi itu dimiliki oleh masing-masing perusahaan dan berbeda, namun secara konsep database-nya itu sama, hanya bentuk, jenis, dan cara penginputan saja yang sedikit berbeda. Jika saudara inputkan ke dalam transaksi, contohnya data penjualan, saudara itu inputkan data customer-nya, berapa kuantiti yang dia beli, maka itu dinamakan online transaksi proses. Ya.
Data yang saudara inputkan dan saudara masukkan itu akan tersimpan ke dalam database, ya. Akan tersimpan ke dalam database, ya. Akan tersimpan ke dalam database data yang saudara inputkan. Artinya data penjualan itu akan tersimpan di dalam database yang penyimpanannya cukup besar, ya, data-data. Itu yang kita bahas mengenai data dan database, ya. Ini data dan database. Kita lihat kenapa data itu perlu dikumpulkan, apa alasannya, ya. Ini ada beberapa alasan, ya. Beberapa alasan kenapa data itu perlu dikumpulkan. Yang pertama, untuk mengumpulkan transaksi dari awal sampai akhir. Misalkan untuk sebuah penjualan dibutuhkan data order, shipping itemsnya siapa nanti, penerimaan cashnya siapa nanti, update dari customernya siapa nanti. Itu yang pertama, kenapa data itu perlu dikumpulkan dalam suatu database. Jadi, yang kedua, untuk memfollow up pelanggan atau vendor dalam transaksi selanjutnya. Artinya data customer pelanggan yang sama itu atau vendor yang sama akan tersimpan atau dikelola dengan satu database saja. Jadi jika itu pengelolaannya masih tradisional, itu akan tersimpan di suatu tempat yang tidak tahu di mana, namun sulit untuk kita akses. Tapi jika kita menggunakan database system, maka itu bisa kita akses secara online atau secara cepat. Yang ketiga, kenapa data itu perlu dikumpulkan? Yaitu untuk membuat accounting report, laporan akuntansi atau laporan keuangan, di mana nanti akan membantu manajemen bisa lebih efektif dan efisiensi dalam mengelola perusahaannya. Nah, artinya apa? Data itu dikumpulkan untuk membuat keputusan bagi manajemen mengenai kinerja perusahaannya dalam 1 tahun bekerja atau 2 tahun atau selama beberapa periode dalam mengukur kinerja perusahaannya atau dalam memproduksi, menentukan strateginya. Kalau kita dalam akuntansi, mempermudah kita membuat pencatatan pelaporan dari keuangan, ya. Selanjutnya, yang perlu saya sampaikan mengenai database, ya. Mengenai database. Dalam memproses data, ya, ke dalam database dari awal sudah saya jelaskan ada namanya batch processing dan ada namanya real time processing. Silahkan saudara lihat pada pertemuan sebelumnya apa itu batch processing dan apa itu real time processing, ya. Mengenai database, apa itu database? Database adalah kumpulan dari beberapa data. Kalau dia merupakan data penjualan, maka disebut dengan database penjualan. Jika dia itu merupakan data dari karyawan, maka itu dia dikatakan database karyawan. Jika dia itu misalkan kumpulan dari data persediaan barang, maka itu disebut dengan database persediaan. Jadi, database adalah kumpulan dari beberapa, namun database itu dia tersusun di dalam tabel, mempunyai struktur dan terdiri dari beberapa bagian, ya. Saya contohkan. Ini yang tradisional, pendekatan pengumpulan data yang tradisional. Artinya apabila data pembelian, satu pula pengumpulannya. Apabila data utang, satu
pula pengumpulannya. Data persediaan satu pula pengumpulannya. Berbeda dengan pendekatan database, di mana data penjualan, data utang, dan data persediaan itu disimpan dalam satu data penyimpanan yang besar, dapat diakses secara online. Ya, itu akan kita pelajari pada materi database management system, yaitu materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Yang ingin saya perlihatkan, ya, ini adalah contoh database dari karyawan. Jadi database karyawan itu terdiri dari nomor ID-nya, terdiri dari nama akhirnya, nama pertamanya, jabatannya, ya, tanggal, lalu alamatnya, serta kotanya di mana, kode. Jadi ini merupakan database dari karyawan, ya, itu yang disebut dengan database. Kumpulan data, ini angka, ini huruf, ya. Kumpulan data disebut dengan database, ya, yang tersusun, terstruktur, ya. Selanjutnya yang ingin saya perlihatkan itu adalah ini. Ini merupakan database, hubungan antara database satu dengan yang lainnya, ya, relasi database. Ini adalah database ID, yaitu terdiri dari nama perusahaannya, kontaknya, ya, dan yang lainnya. Ini satu database penjualan, ini database penjual, customer. Dan ini database penjualan, Ini database detail dari ordernya, berapa unitnya, berapa jumlahnya, dan ini jenis produknya. Dan ini database karyawannya, di mana database ini saling berhubungan, ya. Disebut yang menghubungkan database satu dengan database yang lainnya disebut dengan primary key, ya, disebut dengan primary key. Artinya apa yang menghubungkan database satu dengan yang lainnya? Contohnya antara database penjualan. Dalam penjualan kita butuh data customer. Data customer itu kita dapat dari database customer, ya. Database customer yang bold ini, yang bergaris, yang bercetak tebal ini berrelasi dengan database penjualan dengan customer ID. Jadi ID penjualan, misalnya kode penjualan atau kode struk transaksi, customer ID-nya berapa, maka akan keluar data-datanya. Selanjutnya order ID ini juga berhubungan dengan order detail, ya, berhubungan dengan order ID dan produknya, ya. Dalam database penjualan kita juga butuh produk apa yang dia beli, yang mau kita jual, gitu. Apa nama produknya, siapa suppliernya. Lalu employee ID ini juga berhubungan dengan database karyawannya. Dalam penjualan, database penjualan, siapa yang menjual barang, dan juga dia berhubungan kepada database shipper ID atau bagian jasa kurirnya, siapa yang mengantar. Jadi dalam satu database akan berhubungan dalam database yang lainnya, ya, yang dihubungkan oleh primary key, ya. Ini dapat saudara lihat di buku yang sudah saya berikan, itu halaman 551 mengenai materi data dan database. Oke, selanjutnya saudara sudah mulai memahami, saya harapkan, mengenai data dan database. Selanjutnya itu, apabila database ini setelah dia dikumpulkan dalam beberapa waktu atau beberapa periode, sehingga dia akan menjadi data warehouse, ya. Ini konsep lagi, data warehouse. Apa itu data warehouse? Ya, apa itu data warehouse? Kita lihat. Apa itu yang dikatakan data warehouse?
Data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional yang nantinya dalam organisasi dan ditunjukkan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen untuk mengambil keputusan. Ya. Sebagai contoh, data warehouse itu diambil siapakah customer terbesar pada akhir tahun. Nah, untuk mengetahui itu, data siapakah customer yang paling banyak kita lakukan penjualan adalah data customer yang kita ambil dari warehouse. Jadi kumpulan dari beberapa data dalam database kita ambil atau kita keluarkan dia menjadi data warehouse, lalu kita lihat melalui pengolahan database itu pada materi mata kuliah audit sistem informasi akuntansi. Bagaimana cara mengeluarkannya itu? Kita lihat siapa yang paling tinggi customernya, apakah customer A, customer B, atau customer C, atau jumlah barang mana yang paling banyak dijual. Nah, itu bisa kita lihat pada data warehouse yang telah kita ambil dari database. Untuk menentukan itu, berapakah barang apakah yang paling laku dalam 3 tahun terakhir, itu kita gunakan dalam online analysis proses, ya. Setelah itu dia akan melahirkan data mining. Misalkan dalam 3 tahun terakhir yang nomor 1 paling laku, misalkan kita menjual bagian butik, misalkan perusahaan kita yang paling laku itu adalah jilbab 3 tahun terakhir, atau dalam nomor 2 paling laku 3 tahun terakhir itu adalah baju gamis. Nah, itu disebut dengan data mining. Jadi data mining itu adalah data warehouse yang setelah diproses melalui online analysis proses dan menghasilkan data mining. Ya, artinya keluaran dari database adalah data warehouse dan diolah melalui online proses analisis dikeluarkan data mining. Ya, itu adalah konsep yang harus saudara pahami dalam pengelolaan data dan database. Data itu merupakan kumpulan angka, huruf, atau gambar. Kumpulan dari beberapa data tersebut adalah disebut dengan database. Database dapat diinput menggunakan online transaksi proses, istilahnya menggunakan sistem. Tergantung perusahaan masing-masing menggunakan sistem yang dikembangkannya. Jika ingin mengetahui jumlah penjualan tertinggi, jumlah pelanggan yang paling banyak ada di daerah mana, itu disebut dengan data warehouse. Ya, data warehouse. Kita lihat data warehouse tadi. Ya. Data warehouse mana dia? Data warehouse bukan. Ini yang penting saja yang saya sampaikan ya, ini merupakan data warehouse. Nah, ini yang lebih bagus tampilannya. Misalkan ini data warehouse. Di dalam database ada data penjualan kamera TV. Di dalam data warehouse kita ingin melihat terdiri dari beberapa periode, ini bulan, dan terdiri dari beberapa wilayah, Los Angeles, San Francisco. Ya. Ini disebut dengan data warehouse. Data yang ini kita olah, kita tentukan mana yang paling tinggi, yang paling banyak penjualannya ada di daerah mana, jenis barang yang kita jual itu yang paling laris yang mana. Setelah kita olah menggunakan pengolahan database, menggunakan software, itu akan menjadi data mining. Ternyata di Los Angeles tertinggi untuk penjualan TV. Setelah kita olah data warehouse ini, itu disebut dengan data mining. Cara pengolahannya tidak pada mata kuliah ini, tapi pada mata kuliah audit sistem informasi akuntansi. Ya. Pada
Mata kuliah ini Anda cukup memahami dan mengetahui konsepnya. Ya. Nah, ini. Yang mengolahnya itu apa? Adalah sebuah software, ya. Bisa itu MySQL atau Microsoft Access, ya. Pada SKS yang lain kita akan menemui pembelajaran itu. Ini merupakan konsep dasar dari data dan database yang harus saudara pahami, ya. Saya tadi sudah menjelaskan di dalam database, contohnya bagian penjualan itu terdiri dari beberapa database yang lain. Contohnya kita membutuhkan data customer ID, kita membutuhkan data produk yang tersedia atau persediaan barang kita, dagang kita. Nah, secara sederhana akan saya tunjukkan bagaimana database itu bisa difungsikan, ya. Ini adalah sebuah sistem sederhana, ya. Ini menggunakan Microsoft Excel saja. Rencananya ini akan saya ajarkan kepada saudara, cuman kita lihatlah nanti. Ya, ini pada AM distributor, ini adalah form penjualan, ya. Saudara sebagai staf akuntansi yang bertugas untuk mencatat penjualan, untuk memudahkan pekerjaan saudara, saudara memerlukan sebuah sistem. Sebagai contoh, tanggal 1 Juni misalkan terjadi transaksi dengan nomor ID pelanggannya, ya, ini sudah tersedia nomor ID-nya. Nomor ID ini didapat dari database pelanggan, ya. Misalkan dengan nomor ID 21, maka otomatis akan keluar, ya, namanya Sahrul, alamatnya di mana, nama tokonya apa, dan nama barang yang dia beli. Masukkan nama barang. Nama barang itu ada celana pendek, jilbab, dan baju gamis. Ini tersedia sudah di database, ya. Hanya kita tinggal berapa kuantiti yang dia beli, taruhlah itu 10, ya, maka akan langsung keluar totalnya 2.500.000. Data-data ini kenapa bisa langsung keluar di sini? Karena sudah tersimpan dalam database, ya. Database dalam form penjualan membutuhkan database pelanggan dan juga membutuhkan database dari barang, nama barangnya, harga barangnya berapa, ya, dan jumlahnya kita inputkan. Contoh yang kedua, taruhlah tanggal 2 Juni, ya, terjadi lagi transaksi. Transaksi itu merupakan data bagi orang akuntansi oleh misalkan ID pelanggan nomor 24. Ternyata itu adalah Joni, alamat Payakumbuh. Nama barangnya apa? Misalkan dia beli jilbab, kuantitinya ada 50, harga satunya 15.000, dan otomatis keluar 750. Ini yang dikatakan sistem akuntansi baru pada form penjualan. Banyak lagi, ada form order, form pengiriman barang. Nah, ini hanya contoh sederhana saja. Nomor ID ini sudah ada di dalam database, termasuk juga nama barang ada dalam database. Tinggal dimasukkan saja kuantiti, langsung keluar, dan ini mempermudah kita dalam penginputan penjualan, ya, form ini. Nah, saya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di dalam satu database akan ada database yang saling berhubungan, ya. Tinggal dipilih berapa kuantitinya. Jadi ini hanya contoh sederhana bagaimana database dari pelanggan dan database dari barang saling berhubungan. Database ini sebelumnya sudah saya buat, ya, Ini dia database persediaan atau harga barang. Ini dia celana pendek, jilbab, gamis, dan harga jualnya. Sudah saya inputkan ke dalam database persediaan barang atau harga barang.
Database pelanggan juga sudah saya inputkan, sehingga pada saat mengisi form tinggal kita pilih database ID-nya pelanggan berapa, nama apa barang yang dia beli, kita masukkan quantity, maka mudah. Ini hanya saya lakukan menggunakan Microsoft Excel biasa saja. Menggunakan Microsoft Excel. Ya. Ini hanya secara sederhana ingin menunjukkan bagaimana database ini saling keterkaitan, ada relasinya dengan database yang lainnya. Seperti contoh kita yang ini. Ya, itu contoh kita yang ini. Mana database penjualan berhubungan dengan customer ID, berhubungan dengan produk ID. Ya. Oke, itu saja materi pada perkuliahan kita mengenai data dan database. Saya harapkan saudara dapat memahaminya, karena untuk perkuliahan selanjutnya saya akan memberikan materi seperti ini, lebih kepada implementasi. Tidak ada pertanyaan yang harus saudara jawab. Untuk pertemuan kita kali ini, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan saudara bertanya di kolom komentar. Jika tidak, silakan saudara ambil absennya saja. Sekali lagi terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Yang perlu saudara pahami konsepnya ini, bagaimana alur atau dia flowchart-nya dalam sistem ini mengenai data dan database. Saya sudah buatkan juga implementasi bagaimana kaitan antara database relasinya dengan database yang lain. Itu semua akan dikelola dalam DBMS, Database Management System. Siapa yang membuatnya itu ya bukan kita. Kita hanya sebagai orang akuntansi, kita hanya bisa membuat database apa saja yang dibutuhkan. Yang membuat itu adalah orang bagian komputer atau orang bagian pengembangan sistem atau jaringan. Ya, kita ada kerjasama nanti dengan orang itu kalau kita berada di posisi pengembangan sistem. Bagaimana cara pengembangan sistem itu juga ada pada materi SDLC, System Development Lifecycle. Juga saudara dapat pada setelah mata kuliah DBMS. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.